Islam mengajarkan profesionalisme, Islam mengajarkan kreativitas, Islam mengajarkan inovasi. Iya, silahkan, tidak dilarang. Tapi batasannya selama tidak dilarang oleh agama, tidak ada pelanggaran agamanya, silahkan. Kan itu, inovasikan produk kita inovasikan sistem yang kita pakai, tapi jangan sampai ada pelanggaran agama. Jadi seperti ini tidak usah. Jadi teman-teman konten kreator ini jangan karena mau menarik ya, penonton, ya mungkin ada yang subscribe atau yang mengikuti channel. Kita di sini bisa niatkan sekalian mendapatkan keutamaan. Pertama ada hadis Nabi SAW yang sahih, disahkan oleh Syalban, dinukil oleh Al-Murid dalam kitab Targhib Tarhib beliau. Itu kata Nabi SAW, makbarat kadama abdin bisabilillah fatamassuhun nar. Tidak akan disentuh oleh api neraka dua telapak kaki yang tersentuh debu medan perang. Selalu semuanya enggak, terlalaikan. Kata Hasan Basri itu hukuman terberat Allah kepada kamu. Jadi kalau seseorang tidak bisa mengerjakan ibadah itu pastikan kena ada sesuatu pelanggaran yang dia lakukan. Maka saran kami yang pertama adalah berbanyak istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kata Ibnu Qayyim rahimahullah, salah satu tanda tobat diterima, seseorang akan yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Jadi akhir-akhir ini semakin banyak konten kreator laki-laki yang membuat konten komedi dengan mengenakan pakaian dan atribut wanita, Ustaz. Dan sebagian konten mereka memang terlihat lucu, fun, dan menghibur jika kita lihat sekilas. Dan ketika lihat kolom komentar itu ternyata banyak sekali yang mengomentari positif bahkan mendukung mereka. Dan sebenarnya satu lagi Ustaz, konten kreator ini sebagian besar dari mereka juga menggunakan atribut-atribut wanita muslimah dan terkadang menampilkan konten-konten yang agamis sehingga mereka terlihat cukup agamis padahal mereka laki-laki, Ustaz, dengan berpakaian perempuan. Sebenarnya bagaimana seharusnya kita menyikapi fenomena seperti ini menurut pandangan syariat, Ustaz, karena terlalu banyak yang seperti ini sekarang. Jangan dilihat. Ya, jelas ya. Untuk apa lihat orang laki-laki bergaya perempuan? Antum mau sama dengan itu? Orang kan kalau tonton sesuatu pasti ada keinginannya untuk begitu nanti. Kita tonton iklan makanan, giur nggak mau makan? Pasti. Ya. Kita lihat orang pakai baju bagus, tertarik nggak mau beli? Kan begitu. Sama tontonan sama semua, nanti kita akan terpengaruh, mau nggak mau. Maka nggak usah dinonton. Kenapa? Karena memang dilarang oleh Nabi SAW. Kita pernah jelaskan di Al-Kabair, dosa-dosa besar kita ini, salah satunya adalah laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Kata Nabi SAW, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Dilaknat itu diangkat berkah hidupnya. Jadi kita boleh kreatif dalam Islam, tapi jangan melanggar agama. Udah tampilnya sebagai laki-laki, gitu kan? Nggak usah tampil sebagai perempuan walaupun lucu. Kita bisa lucu juga kok kalau tampil sebagai laki-laki. Kita juga bisa lucu kalau tampil sebagai perempuan. Tidak harus menjadi lawan jenis, gitu ya. Misal contoh, Islam tidak menutup kreativitas, gitu ya. Saya biasa bahas di motivasi atau etos kerja kalau bicara masalah bisnis. Itu kalau salah satu kelebihan bisnis Islam itu, Islam mengajarkan profesionalisme, Islam mengajarkan kreativitas, Islam mengajarkan inovasi. Iya, silahkan, tidak dilarang. Tapi batasannya selama tidak dilarang oleh agama, tidak ada pelanggaran agamanya, silahkan. Kan itu, inovasikan produk kita inovasikan sistem yang kita pakai, tapi jangan sampai ada pelanggaran agama. Jadi seperti ini tidak usah. Jadi teman-teman konten kreator ini jangan karena mau menarik ya, penonton, ya mungkin ada yang subscribe atau yang mengikuti channelnya kemudian dia tampil dan pelanggaran agama, itu nggak boleh ya. Dan ini juga sekaligus saya ingatkan teman-teman yang Allah amanahkan anak-anak ya, kalau anak laki-laki misalnya ini pernah saya survei ya, apa sebabnya, salah satu sebab menyebarnya LGBT ya, homo dan lesbian secara khusus ya, itu kalau yang lainnya tuh sudah transgender tuh lebih jauh lagi. Tapi kalau homo sama lesbian ini ada penyebab internal, ada penyebab eksternal. Internal itu salah satunya adalah kalau bukan orang tuanya dasarnya begitu. Ya ibunya seperti laki-laki atau ayahnya seperti perempuan. Anak ini selalu melihat. Maka dia bisa terpengaruh dengan sikap dan perbuatan orang tuanya. Walaupun bercanda. Atau memang kebetulan ayah dan ibu ini suami istri dikaruniai misalnya 2 anak laki-laki. Mereka pengen sekali punya anak perempuan. Kemudian Allah kasih anak ketiga yang bungsu perempuan. Nah di saat lahir anak perempuan ini, orang tuanya membiarkan si adik perempuan ini bermain sama kakak laki-lakinya. Sehingga mainannya kayak anak laki-laki. Cara mainnya ya, berantem-beranteman, main bola sana sini. Jadi ini kayak laki-laki. Akhirnya tumbuh besar, dia nggak anggap dirinya perempuan. Ini biasa penyebab lesbian. Ya, ini secara internal di rumah. Walaupun tidak spontan ya.
Tidak spontan langsung jadi lesbian, tapi ini salah satu bibitnya. Salah satu bibitnya. Ini perlu saya jelaskan ini. Karena sebagian orang memang yang benci Islam, saya lihat di media, sengaja mencari potongan-potongan ceramah, kemudian dia potong, lalu kemudian dijadikan bahan untuk menyerang balik. Padahal sebenarnya tujuannya bukan untuk itu. Ya, bukan kita mengatakan ini langsung bisa menjadi penyebab lesbian, tapi ini bibitnya, bisa jadi bibit. Sama kalau kita balik, kalau kedua orang tua punya anak perempuan dua, kemudian anak ketiganya mereka pengen laki-laki, dapat anak ketiga laki-laki. Tapi anak laki-laki ini dibiarkan bermain sama kakak-kakaknya yang dipakein jilbab, main-main make up. Ini nanti jadi gemulai ini si laki-laki ini. Akhirnya jadi dia pikir dirinya perempuan, gitu kan? Ini jadi masalah. Ini penyebab homo. Ini secara internal. Eksternal lebih besar lagi pengaruhnya, karena pergaulan di sekolah, pergaulan di lingkungan itu semua kalau disatukan bisa jadi penyebab akhirnya rusak ke depannya, gitu ya. Nah, bermula dari hal-hal yang gini dianggap lelucon, bercanda, lama-lama kita terpengaruh. Oleh karena itu kreativitas boleh, inovasi boleh gitu ya. Tapi harus ada batasannya. Jangan sampai keluar dari koridor syariat. Allahu a'lam. Baik, syukran barakallahu fiik Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari Jamal. Tentu jangan juga terpengaruh dengan orang-orang yang komen ya. Kalau tadi kan dikatakan ada orang yang komen positif ya. Itu mungkin karena dia kalau bukan jahil agama atau mungkin memang orang-orang yang modelnya seperti itu. Ya. Sekarang kalau antum suka ceramah, antum nonton ceramah, antum akan komen positif bukan? Nah, iya. Berarti kalau ada satu konten yang diangkat, lalu salah secara agama, terus ada banyak pendukungnya. Pendukungnya ini berarti orang-orang yang sama dengan itu. Otomatis gitu. Kalau antum suka ceramah nih, antum pasti dengan ceramah, oh ini bagus nih. Antum akan komen kan, oh bagus, jazakallah khair, gini-gini ya. Bisnis misalnya, ide-ide brilian bagus untuk bisnis. Kita akan komen, oh iya bagus ya, terima kasih. Nah sama dengan itu. Jadi jangan terpengaruh dengan komen-komen orang. Komen orang itu berarti membawa pola pikir yang kurang lebih sama. Ya. Baik, selanjutnya kita beranjak ke pertanyaan dari Jamal. Kita mulai dari seorang hamba Allah laki-laki, dan juga kita gabungkan dua pertanyaan karena itu habis sama. Izin bertanya, saya memiliki sahabat non Muslim dan saya diundang ke acara pernikahannya di gereja. Atau apa hukumnya jika kita datang ke acara tersebut? Dan pertanyaan selanjutnya, kalau di sana, bila ada anggota keluarga non Muslim setiap H-1 Natal selalu mengadakan open house dan mengundang banyak orang, dan acaranya makan-makan, boleh kita datang di acara makan-makan tersebut? Nikah itu ritual bukan? Nah, Ritual. Mana muftinya? Blok M ini. Nah, boleh nggak? Wah takut banget jawabnya. Nggak boleh. Sudah sunat belum ini? Takut banget jawabnya. Kalau nggak boleh, teman-teman tidak boleh. Nikah itu ritual. Pernikahan itu ibadah. Baik dalam agama kita atau agama mereka. Jadi kita nggak boleh hadir di acara pernikahannya. Nggak boleh teman-teman. Tapi saya sudah bilang tadi di awal pembukaannya, jangan ada yang tersinggung. Ini di kajian kami ditanya. Kalau nggak terima bisa tanya ke majelis yang lain, silahkan. Yang penting masing-masing tanggung jawab hari kiamat. Saya nggak berani tanggung jawab depan Allah. Ya nggak apa-apa, hadir aja, nanti akhirnya saya datangin sama Tuhan kiamat. Nah, Ustaz kan yang bilang kemarin boleh. Ustaz ini puasanya, oh saya nggak mau. Nggak boleh gitu kan. Tapi boleh nggak kalau saya berteman sama non Muslim, kemudian dia mau nikah, dia tanya, misal dia ngobrol sama saya, saran kamu kalau saya menikah bagaimana? Umum, kalau kamu mau menikah positif saja, gitu kan? Kamu bisa menikah sesuai dengan keyakinan kamu misalnya, gitu ya. Tapi kalau kita datang hadir di ritual, itu kan ritualnya, jangan, gitu kan? Tidak ada masalah, itu lebih baik kita hindari. Allahu a'lam. Ini saran kami ya, dihindari. Sama juga dengan tadi kalau acara open house. Kalau dia open house, non Muslim buka rumahnya, undang semua tetangga datang makan. Tapi itu umum. Kan dia tokoh masyarakat, dia pejabat, silakan datang aja selama makanannya halal. Dia misalnya pastikan ini dia pakai mic, dia sampaikan tamu-tamu, semua tetangga-tetangga Muslim di sini tidak usah khawatir, saya beli dari restoran ini halal. Dia, misalnya di sini memang ada cateringnya, kita tahu restoran itu, silakan Anda makan. Tidak ada larangan. Tapi tidak hubungan sama ritual mereka ya. Dia cuma open house umum. Tapi open house ini buat acara Natalan saya. Itu sudah masuk ke ritual, ya kan? Ritual jangan teman-teman sekalian. Ya, saya pernah bercerita begini kan, pernah terjadi. Ini konon ceritanya begitu, tapi saya rasa ada hikmah yang bisa kita ambil. Ada satu orang mahasiswa di Amerika yang pernah berbicara dengan Muslim sama non Muslim. Non Muslim ini bilang begini, kenapa sih kalian tidak mau ucapin Natal ke kami? Kan itu cuman kata-kata saja selamat, kami pun akan ucapkan. Lalu kata si Muslim, kalau gitu kenapa kau tidak syahadat? Kata Nasrani itu, saya berarti pindah agama. Kan itu cuma kata-kata.
Kata-kata itu berbahaya loh. Antum kalau bilang gini, naudzubillah ya, saya mengucapkan ini bukan karena saya meyakini, tapi kalau misalnya orang bilang, saya murtad. Kalau dia yakin dalam hatinya mau keluar dari agama, murtad tuh. 1 menit kemudian mati masuk neraka tuh. Bukan itu cuma kata-kata? Nah, jangan main-main dengan kata-kata ini. Pemberian dukungan, kata-kata, ucapan ini ada pengaruhnya. Kita seperti mendukung keyakinan seseorang. Ini berbahaya, gitu kan? Makanya kita harus hati-hati kontrol lisan kita teman-teman. Kita kontrol lebih baik. Dan ingat, tulisan sama lisan sama hukumnya. Hati-hati, ya. Baik, selanjutnya masih dari pertanyaan jamaah, Ustaz. Pertanyaannya dari nomor 7715, perempuan 39 tahun dari Cikarang, seorang guru. Pertanyaannya adalah, Ustaz, bagaimana dengan yang berjaga-jaga di korban bencana Sumatera? Apakah mereka termasuk dalam golongan ribat, Pak Ustaz? Dan Afwan, lalu apakah mereka yang meninggal karena bencana alam itu tergolong syahid? Begitu pertanyaannya, Ustaz. Jadi yang pertama kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah segera angkat bencana ini. Kalau itu disebabkan karena dosa-dosa kita semua, bukan kita katakan dosa teman-teman di sana, tapi dosa-dosa kita semua, maka kita berharap agar Allah maafkan dan Allah angkat kemurkahannya dari kita, karena jelas bencana itu adalah murkahnya Allah Subhanahu wa taala. Fenomena alam itu murkah Allah. Kalau itu murni karena ujian, semoga Allah angkat. Dan semoga saja negara kita setelah itu selamanya akan diselamatkan oleh Allah, dimakmurkan dan juga dijadikan sebagai contoh bagi negara-negara yang lain. Allahumma amin. Pertanyaan sekarang, apakah orang-orang yang sedang menghadapi bencana, mereka tidak bisa keluar dari lokasi bencana itu? Atau ada teman-teman kita yang bergerak dengan yayasan sosial, mereka terjun di lapangan, jazakumullah khairan, mereka membawa bantuan untuk menolong teman-teman kita di sana gitu ya. Apakah ini dihitung ribat? Tahu ribat ya? Mengikat diri di perbatasan antara muslimin dengan non-muslim? Maka jawabannya tidak. Ya, karena ribat itu istilah hanya digunakan di peperangan. Ya, digunakan di peperangan gitu ya. Ada hadis yang menyebutkan tentang masalah orang mengikat diri antara sholat dengan sholat itu dianggap ribat. Itu juga bisa, pahalanya mirip ribat. Tapi istilah ribat ini adalah, kayak teman-teman kita di Palestina sekarang, itu mereka ribat namanya. Mereka berjaga-jaga. Makanya saya kadang-kadang kalau bimbing jemaah umroh plus Aqsa, kayak kemarin 2 bulan lalu itu saya bahasakan ke jemaah sebelum masuk. Alhamdulillah visa kami keluar, lalu saya bilang, kita di sini bisa niatkan sekalian mendapatkan keutamaan. Pertama ada hadis Nabi SAW yang sahih, disahkan oleh Syalbani, dinukil oleh Al-Murri dalam kitab Targhib Tarhib beliau. Itu kata Nabi SAW, makbarat kadama abdin bisabilillah fatamassuhun nar. Tidak akan disentuh oleh api neraka 2 telapak kaki yang tersentuh debu medan perang. Kemudian juga ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak akan bersatu debu medan perang yang dihirup oleh hidung, karena kalau perang biasanya ada debu ya, dengan asapnya api neraka. Artinya ada jaminan orang kalau menginjakkan kaki di medan perang itu, dia kena debu saja itu dijamin untuk selamat dari api neraka. Nah, Palestina sekarang itu wilayah perang. Lagi wilayah jihad di sana, wilayah perang. Maka walaupun kita masuk sebagai turis, kita sedang berada di wilayah konflik. Nah, itu. Masuknya kita di sana itu kita kayak masuk di wilayah perang itu kan. Maka kita niatkan semoga saja pijakan-pijakan kaki kita walaupun dari hotel ke masjid kena debu itu, debu-debu itu kita berharap bisa sama mendapatkan keutamaan tersebut. Karena memang setiap saat bisa terjadi peperangan. Saya pernah lagi di sana, tiba-tiba ditutup jalan, tiba-tiba kaum muslimin diserang, tiba-tiba di sebagian titik gitu ya. Ada permasalahan apa gitu saya juga tidak tahu, tapi sempat ditahan. Setelah mungkin sejam baru dibuka kembali jalan. Ya, terjadi konflik gitu ya. Kadang-kadang saya kemarin jalan sama Dr. Amjad, salah satu murid Syekh Albani dan beliau pengajar di Masjid Aqsa. Saya lagi jalan habis subuh kemarin, terus diajak sarapan sama beliau di hotelnya. Lalu sambil jalan ke hotel saya, gitu, hotel kami, beliau bicara, beliau tunjuk titik-titik ini di sini biasa ada dijaga oleh tentara-tentara di sini. Kadang-kadang anak-anak muda kami kalau sudah jengkel banget di sini sering ini tentara itu ditusuk sama mereka, terjadi konflik lagi ribut. Jadi memang ini wilayah konflik gitu. Wilayah konflik, lagi peperang. Jadi mirip kita dulu waktu dijajah oleh Belanda sama Jepang. Nah itu orang-orang lagi ribat. Jadi lokasi perang. Jadi kita bisa dapat keutamaan debu medan perang. Kita bisa mendapatkan pahala ribat. Yang kata Nabi SAW, ribat sehari, semalam lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ribat sebulan lebih baik daripada, ribat sehari juga dalam riwayat lain lebih baik daripada, sehari semalam itu lebih baik daripada sebulan sholat dan puasa. Sholat malam dan puasa. Dan sekian banyak keutamaan ribat itu sendiri. Itu bisa didapatkan tentunya. Tapi itu di lokasi-lokasi seperti ini. Kalau di wilayah bencana, kita berharap tentu ada pahala-pahalanya. Pahalanya cukup banyak dengan membantu kaum muslimin, ya, dengan memberikan makan mereka, mengeluarkan mereka dari permasalahannya. Karena kata Nabi SAW, termasuk amal yang paling Allah cintai adalah memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim.
kita menghibur dari kesedihannya, kita membantu dia, itu termasuk amal yang paling Allah cintai. Atau engkau menghilangkan rasa laparnya, ya, atau engkau menghilangkan kesedihannya, atau engkau melunasi utangnya. Dan begitu dalam hadis yang lain juga dikatakan, bahkan engkau mengangkat barang saudaramu muslim ke atas tunggangannya, itu adalah sedekah. Maka semua itu pahala yang besar. Tapi apakah itu dianggap ribat? Jawabannya tidak. Gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi, apakah orang yang mati di bencana mati syahid? Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi begini. Nabi tanya sahabatnya, siapa yang kalian anggap syuhada? Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang yang mati di medan perang. Kata Nabi SAW, kalau gitu syuhada umatku sedikit sekali. Karena berapa orang yang mati di medan perang? Selalu dalam sejarah perangan jihad itu pasti yang mati lebih sedikit. Di perang Badar, 314 orang yang pergi perang, cuma 60 yang mati syahid. Di perang Uhud 700, cuma 70 orang. Sedikit sekali. Di perang Khandaq itu cuma Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, satu orang sahabat yang mati setelah perang. Di pembebasan kota Mekah juga dihitung jari. Di Hunain itu cuma beberapa orang sahabat yang meninggal. Jadi sedikit sekali gitu ya. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau gitu siapa saja syuhada? Kata Nabi SAW, orang yang mati tenggelam. Nah ini masuk dalamnya ya, orang tenggelam. Mudah-mudahan itu longsor, air, banjir ini, kita berharap itu ya. Kemudian orang yang mati kena runtuhan. Nah ini juga masuk. Runtuhan ini sebenarnya lebih kepada bangunan runtuh. Bisa saja juga kalau misalnya terjadi gempa, kena runtuhan gitu ya. Orang yang mati terbakar ya. Orang yang terjungkal dari tunggangannya, orang yang kena penyakit rusuk ya, atau kena penyakit perut, orang yang kena wabah, wanita yang melahirkan meninggal pada saat melahirkan, semua ini dianggap orang mati syahid. Dalam riwayat lain, orang yang mati karena terbunuh karena membela kehormatannya atau keluarganya atau hartanya, itu juga mati syahid. Jadi cukup banyak syuhada. Nah kita berharap mudah-mudahan teman-teman kita ini kalau mereka muslimin yang wafat, semoga saja karena tenggelamnya misalnya ya, karena banjir, itu mudah-mudahan termasuk dalam itu. Allahu a'lam. Selanjutnya 3 pertanyaan lagi insya Allah Ustaz, dari seorang ikhwan laki-laki 49 tahun dari Banjarmasin, seorang PNS. Ustaz, saya sudah menikah 20 tahun, belum dikaruniai anak, sangat jarang berhubungan biologis, tidak sampai 10 kali dalam setahun. Istri tidak bergairah, bahkan sampai saat ini terakhir berhubungan dengan istri di bulan Januari 2023. Beberapa tahun terakhir ini saya melihat istri tidak menarik lagi. 2023, sekarang sudah 2025 ya? 2 tahun ya Ustaz. La haula wa la quwata illa billah. Beberapa tahun terakhir ini saya melihat istri tidak menarik lagi secara seksual. Mohon pencerahan untuk saya dan juga istri saya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Allahul musta'an. Yang pertama mungkin begini, ikhwan dan akhwat sekalian, kita harus paham definisi nikah itu adalah al-wata', biologis. Nikah untuk biologis, memang itu. Artinya tidak jalan rumah tangga tanpa biologis. Itu definisinya memang pernikahan itu. Secara etimologi bahasa biologis. Secara terminologi juga begitu. Terhalalkannya hubungan biologis yang tadinya tidak boleh. Itu melalui akad nikah. Melalui hukum yang Allah SWT sudah tentukan. Jadi memang harus ada biologis itu. Gak bisa tidak. Sampai ada sahabat-sahabat miskin datang mengatakan, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kaya mengalahkan pahala kami. Kami sholat, mereka sholat, kami puasa, mereka puasa. Tapi mereka punya pahala dari harta yang mereka sedekahkan. Ajarkan kami amalan gitu kan. Maka kata Nabi SAW, Allah memberikan kalian banyak sekali peluang untuk dapat pahala. Hadisnya panjang, diantaranya Nabi bilang, dan pada kemaluan kalian ada pahala. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, kami gauli istri kami. Ya. Sementara itu kami dapat kenikmatan dan juga dapat pahala. Kata Nabi, kalau kalian letakkan pada yang haram, zina, dapat dosa enggak? Maka sahabat tidak jawab lagi, sudah tahu jawabannya. Nabi mengatakan begitu juga kalau diletakkan pada yang halal. Jadi nggak boleh, ini was-was syaitan, nggak boleh. Ya, jadi tidak boleh sama sekali seorang suami tidak memenuhi kebutuhan biologis istrinya atau istri tidak memenuhi kebutuhan biologis suaminya kecuali punya uzur syar'i. Sakit, lagi berhalangan memang ya. Keadaan tidak memungkinkan, lagi rame tamu. Antum tidak mau mengerti, pokoknya kamu harus penuhi saya karena kewajiban kamu nih. Kan tidak mungkin. Tapi kalau tidak ada udzur kayak tadi ini, ya, ini nggak boleh. Ya. Oleh karena itu perlu dijelaskan langkah pertama, penanya ini coba duduk sama istri tanya, ya, atau jelaskan dulu. Secara agama ini pernikahan. Tadi sudah dengarin ceramah Ustaz Khalid. Nah kalau ini nggak apa-apa bawa nama saya ini. Gitu. Dia tadi katanya memang pernikahan itu adalah biologis. Jadi kita ini dianjurkan untuk dan hak itu ya, itu hak pasangan yang merupakan kewajiban kita itu biologis. Jadi kita harus penuhin itu. Maka itu kewajiban. Jadi harus kita penuhi. Lalu kemudian yang kedua, coba tanya permasalahannya ada. Masalah apa? Gitu ya. Apa ada sesuatu yang pernah dia bahasakan? Juga penanya ini perlu melihat apakah memang selama ini permasalahannya adalah antum yang cuek atau memang setiap kali mau menyentuh atau mendekati dia tidak mau. Ini beda jawabannya. Karena kalau selama ini ada juga mungkin laki-laki
atau perempuan, dia berharap pasangannya selalu yang menyentuh dia. Kalau enggak berarti dia tidak akan mau biologis. Itu juga keliru. Ada saatnya pasangan yang memulai, ada saatnya kita memulai, itu normal-normal saja. Gitu kan? Itu normal, saling membantu dalam masalah ini, itu tidak ada masalah. Jadi kita lihat dulu, kalau misalnya kita sendiri memang yang selama ini menjauh, kita tidak pernah memberikan sinyal ke dia, mirip seperti Abu Darda, sahabat Nabi kan. Sampai Abu Darda tidak dandan lagi, tidak nolak, karena dia pikir Abu Darda tidak pernah ngajak dia biologis, tidak segala macam. Nah, seperti itulah. Atau memang setiap kali kita mau, kalau ini permasalahannya berarti kita harus introspeksi diri. Apa ini masa kita mulai membuka pintu-pintu baru, komunikasi baru, ya, tanya apa permasalahannya, apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Itu betul kita buka komunikasi. Tapi kalau selama ini kita ajak dia tidak mau, juga perlu kita tanya. Kalau perlu kita konsultasikan ke medis, ke dokter. Ya, mungkin dia merasa sakit kalau terjadi interaksi biologis misalnya, tapi dia nggak mau membahasakan atau yang lainnya. Nah, seperti itulah. Kalau sudah ada langkah-langkah ini ternyata jawabannya juga ya sudah, saya pokoknya sudah tidak mau biologis. Nah, ini berarti sudah punya hak untuk melanjutkan rumah tangga atau tidak. Ya, karena orang berumah tangga cuma status apa manfaatnya. Biologis itu lebih dari 50%, persentasenya lebih dari 50% dalam rumah tangga, bahkan 70%. Nggak bisa luput ini. Dan kalau biologis sudah rusak, maka pintu syaitan terbuka. Pasti dia akan goda segala macam cara, ujungnya bercerai. Oleh karena itu tidak boleh dibiarkan. Allahu a'lam. Oke, barakallahu fiik, Ustaz. Selanjutnya dari hamba Allah, laki-laki 30 tahun. Ustaz, sudah kurang lebih 1 tahun ini saya hampir tidak pernah sholat subuh di masjid sama sekali. Paling dalam 1 bulan cuma sekali, bahkan kadang tidak pernah. Jujur setiap malam saya sudah setel alarm 15 hingga 20 menit sebelum subuh, Ustaz. Dengan tujuan ingin tahajud sekaligus, dan saya seringkali terbangun. Saya selalu tidak kuat sama sekali untuk berdiri lantaran rasa kantuk yang luar biasa, dan akhirnya selalu berakhir terbangun di jam 6 dan sholat di jam-jam tersebut. Bantu dan beri saya nasihat serta ancamannya, Ustaz. Jujur saya tidak mau seperti ini, namun tapi keinginan bangun pagi saya sangat lemah, Ustaz. Padahal waktu awal hijrah dulu saya selalu hampir bangun untuk subuh di masjid. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, salah satu yang menghalangi kita untuk ibadah itu karena dosa. Salah satunya itu. Ya, saya pernah jelaskan itu, ada orang yang datang kepada Hasan Basri mengatakan, saya sudah sekian tahun buat dosa, saya nggak pernah lihat ada hukuman Allah. Dia berpikir hukuman itu hanya fisik saja. Maka Hasan Basri mengatakan, kamu keliru. Apakah selama ini kau bisa sholat tepat waktu? Dia bilang tidak. Kau bisa sholat tahajud enggak? Kau bisa baca Quran tidak? Kau bisa berzikir enggak? Selalu semuanya enggak, terlalaikan. Kata Hasan Basri, itu hukuman terberat Allah kepada kamu. Jadi kalau seseorang tidak bisa mengerjakan ibadah itu, pastikan kena ada sesuatu pelanggaran yang dia lakukan. Maka saran kami yang pertama adalah berbanyak istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kata Ibnu Qayyim rahimahullah, salah satu tanda tobat diterima, seseorang akan lebih mudah mengerjakan ibadah sesudah tobat itu. Jadi kalau antum mau tahu ini istighfar dan tobat antum sudah murni atau enggak tadi, maka bisa dipraktikkan malam ini. Istighfar dan tobat kepada Allah perbanyak, betul-betul tulus karena Allah kita memohon agar dimaafkan. Coba niatkan bangun jam 3, jam 4, insya Allah akan terbangun. Saya berapa kali praktikin itu, niat. Saya pernah coba praktek subuh misalnya jam 4.30. Saya coba niat, saya mau bangun jam 3:15. Bangun 3:15 itu. Subhanallah, saya lihat jam 3:15. Begitu mudahnya kalau orang niatnya tulus karena Allah, Allah kasih. Niat bangun jam 3.30. 3.30 Allah bangunin. Ya. Dengan berbagai macam cara. Kadang-kadang kita terkaget, kadang-kadang kita ini dan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau sudah bangun bunyi alarm, tadi walaupun dikatakan ngantuk, semua orang juga ngantuk. Nabi SAW memberikan kepada kita tipsnya. Kalau kalian bangun, maka segeralah, ada riwayat mencuci tangan, ada riwayat istinsyak. Belum wudhu ya, tapi istinsyak. Memasukkan air di hidung. Maka itu akan menghilangkan kantuk. Kata Nabi SAW, karena syaitan bertengkar di hidung seseorang di antara kalian kalau lagi tidur ya. Ada hadis yang lain mengatakan, siapa yang terbangun di tengah malam, dia bangun saja, walaupun dalam kondisi ngantuk. Lalu dia membaca, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Lalu dia tambah dengan Allahumma gfirli, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu. Kalau dia berdoa, maka akan diterima, dan kalau dia sholat akan diterima. Gitu. Nah, kita bisa ambil langkah itu ya, baca zikir kepada Allah SWT. Lalu kemudian kita memohon sama Allah supaya diberikan kekuatan. Ada juga riwayat lain yang berbunyi, kalau manusia akan tidur, anak Adam akan tidur, syaitan akan mengikat di tengkuk dia 3 ikatan. Maka kalau dia bangun berzikir kepada Allah, lepas ikatan yang pertama. Kalau dia berwudu, langsung kamar mandi, coba jalan walaupun ngantuk wudu, terlepas ikatan kedua. Kalau dia sholat, terlepas ikatan ketiga. Kata Nabi SAW, engkau akan temukan orang itu pada harinya, orang yang paling bahagia. Walaupun tidurnya sedikit, 2 jam, 3 jam, saya selalu berusaha maksimal supaya tidak ketinggalan subuh berjamaah di masjid. Walaupun ngantuk, walaupun begadang, baru datang dari luar negeri, luar kota.
Karena begitu, walaupun cuma 2 jam tidur, begitu hadir sholat subuh di masjid, selesai salam, udah hilang semua itu ngantuknya. Mau aktivitas seperti biasa, keberkahan orang sholat subuh berjamaah itu. Jadi ngantuk itu cuma gangguan dari syaitannya aja. Setelah kita lakukan tips-tipsnya ini, insya Allah dengan sendirinya bisa. Allahu a'lam. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan terakhir dari hamba Allah, perempuan 38 tahun, seorang ibu rumah tangga. Assalamualaikum Ustaz, Ana mau bertanya. Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita mengambil uang suami secara diam-diam? Sebab suami acuh soal urusan kebutuhan anak-anak dan kebutuhan pribadi Ana. Dan suami Ana hanya memberikan cukup untuk belanja makan saja, padahal mampu untuk memberi. Apa Ustaz? Tidak boleh. Kalau nafkah utama sudah dikasih. Nafkah utama itu kan 5 ya. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi. Tapi semampu suami. Kalau makanan sama minuman sifatnya harian. Kalau tempat tinggal sama transportasi juga pakaian, ini bukan harian. Ini bisa, misalnya suami sudah siapin pakaian yang bisa dipakai, umurnya itu bisa sebulan. Baju itu bisa dipakai. Maka berarti itu sebulan sekali contohnya. Tempat tinggal itu sudah dikasih. Mungkin ukurannya belum terlalu besar tapi kemampuan dia begitu. Misalnya tipe 36 belum bisa pindah ke tipe 45 ataupun 60 rumahnya. Tapi sudah ada. Maka itu berarti sudah cukup sesuai dengan kemampuan dia. Dan seterusnya. Nah seperti itulah. Nah tapi kalau yang dimaksud tadi yang saya tangkap ini adalah di luar daripada itu. Kayak misalnya si ibu ini atau si istri yang bertanya ini berharap ada kebutuhan-kebutuhan tambahan dia pribadi. Mungkin dia mau bantu keluarganya, mungkin dia mau ganti handphonenya, mungkin dia mau beli baju baru, promosi dari teman-temannya, atau mungkin anak-anaknya mau diajak main misalnya. Nah sementara suaminya bukan punya kewajiban dalam masalah itu, maka di sini dia bisa minta baik-baik. Mengambil tidak boleh. Riwayat Hindun ini sebagai penutup, radhiyallahu anha, pada saat awal dia masuk Islam pembebasan kota Mekah, dia menjelaskan begini, dia mengatakan ya Rasulullah, Abu Sufyan itu suaminya orang yang sangat pelit. Dia tidak mau tahu kebutuhan dasar saya. Jadi Abu Sufyan tidak mau tahu mau makan tidak makan hari ini pokoknya saya tidak mau tahu. Gitu. Jadi dia tidak mau tahu. Gitu. Mungkin karena dia pikir Hindun itu orang kaya atau dari keluarga kaya, padahal itu kewajiban dia sebagai suami. Maka baru Hindun tanya, boleh nggak saya ambil ya sesuai dengan kebutuhan saya, kebutuhannya di sini. Bukan masalah tambahan ya, tadi makanan dasar. Kalau tidak makan bisa mati nih hari itu, kelaparan. Maka kata Nabi SAW, ambillah secara ma'ruf. Maksudnya harus sesuai dengan kebutuhan itu saja. Dan ingat, nafkah itu wajibnya kalau makan minum harian tadi saya bilang. Jadi kalau ada suami memberikan di awal bulan untuk 1 bulan ke depan, itu berarti sudah luar biasa bonus. Karena kalau pertengahan bulan si suami meninggal, 2 pekan sampai akhir bulan itu sudah bonus. Bukan kewajiban dia, karena kita kewajiban memberikan nafkah semasa hidup saja gitu kan. Jadi harusnya kita bijaksana dalam masalah-masalah seperti ini ya. Jadi usahakan kita fahami baik-baik dunia ini sebentar kita lewatin dan penuhilah kebutuhan kita atau beli sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Jangan ikuti keinginan, keinginan tidak akan pernah habis. Gak akan pernah habis. Selalu oh ini diskon, ini promo, tidak akan habis diskon dan promo sampai hari kiamat. Nah, ya. Coba saya pernah lewat di suatu swalayan besar. Diskon 50%, sudah robek-robek spanduknya. Dari tahun keberapa itu. Dia ganti spanduk baru diskon lagi, tidak pernah habis. Kalau butuh silakan. Bahkan dalam Islam kalau butuh boleh ambil, boleh beli yang terbaik. Kita kalau lagi butuh ya, lagi lapar, beli makanan terbaik. Minuman terbaik, pakai baju terbaik, kendaraan terbaik, boleh. Selama butuh. Tapi kalau keinginan jangan, karena semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai menurut juga hadis Nabi SAW, tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya 4. Masa mudahnya, umurnya atau waktu di mana dihabiskan, kemudian harta dari mana dia dapatkan dan kemana dia keluarkan, serta juga ya ilmunya, apakah dia sudah amalkan. Nah ini termasuk harta nih, dari mana didapat, di mana dikeluarkan. Memang kita harus hati-hati, karena kalau tidak jadi masalah. Seorang muslim dermawan, tapi dia juga kritis dalam memberikan atau mengeluarkan pada tempat yang tepat. Allahu a'lam. Mungkin itu saja teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Kalau benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari kami tolong dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.